Selamat berjumpa kembali dalam channel Dadakan. Sobat-sobat Tuhan Yesus, khususnya kalian yang duduk di kelas 11 SMA dan SMK. Apabila di episode sebelumnya kita melihat sifat-sifat gereja itu satu persatu, yakni sifat gereja yang satu dan sifat gereja yang kudus. Kali ini kita akan melihat dua sifat gereja sekaligus, yaitu sifat gereja yang Katolik dan sifat gereja yang Apostolik. Bagaimana gereja Katolik itu bisa bersifat Katolik? Dan bagaimana dengan sifat yang Apostolik? Apa yang dimaksud dengan Apostolik? Mari kita lihat sebelumnya, tetapi marilah kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, sumber kebijaksanaan sejati, dalam pertemuan ini kami ingin memahami lebih mendalam tentang hakikat dan sifat-sifat gereja, terutama gereja yang Katolik dan Apostolik. Kami mohon kepadamu, anugerahkanlah kepada kami hati dan budi yang suci, dan berilah semangat untuk mengikuti dan ambil bagian dalam proses pembelajaran ini, agar kami dapat memahami kehadiran gerejamu di bumi ini. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sobat-sobat Tuhan Yesus, mari kita lihat sifat gereja yang ketiga. Setelah sebelumnya sifat gereja yang satu dan yang kudus, kita lihat sifat gereja yang ketiga, yaitu yang Katolik. Mari kita awali dengan mengamati tentang kisah Kardinal Bergoglio. Ketika memangku reksa kegembalaan sebagai Uskup Agung Buenos Aires, Bergoglio sudah memiliki kebiasaan dialog, menjalin relasi, kerjasama, dan persaudaraan dengan tradisi kepercayaan lain. Kardinal kelahiran Flores, Buenos Aires, 17 Desember 1936 ini aktif mengadakan kunjungan secara berkala dan hadir dalam acara-acara penting komunitas agama lain di Argentina. Bahkan ia sering menggelar acara bersama dengan para pemuka agama lain untuk mempererat tali silaturahmi. Tak segan-segan, Bergoglio berkunjung dan masuk ke masjid untuk berbaur dengan saudara-saudari Muslim. Ia pun dengan senang hati menghadiri acara keagamaan orang Yahudi. Pertemuan-pertemuan berskala nasional dengan banyak denominasi Kristen dari berbagai aliran juga menjadi prioritas dalam agendanya. Sikap keterbukaan dan kehangatan sapaannya dalam kancah dialog damai dan persaudaraan terpatri begitu kuat dalam hati para pemuka agama di Argentina. Pada November 2012, simpul kedekatannya dengan komunitas tradisi agama lain pun terkristalisasi dalam suatu pertemuan penuh makna. Bergoglio mengundang para pemimpin umat agama lain dalam suatu pertemuan persaudaraan. Perhelatan yang digelar di kompleks Katedral Buenos Aires ini menjadi ajakan untuk merefleksikan roh pemersatu dalam persaudaraan sebagai komunitas umat manusia. Undangannya itu pun mendapat sambutan hangat dari para tamunya. Kala itu perwakilan Islam, Yahudi, Ortodoks, dan sejumlah denominasi gereja Kristen evangelis di Argentina berbondong-bondong menghadiri undangan Bergoglio. Para tamunya pun semakin terkesima ketika sang kardinal mengajak mereka masuk ke Katedral Buenos Aires untuk berdoa bersama. Seakan-akan ia membuka pintu gereja katedral lebar-lebar bagi umat beriman dan semua orang yang berkehendak baik demi perdamaian. Bergoglio merangkul para pemuka agama untuk mendoakan perdamaian di Timur Tengah
yang dinodai dengan kebencian, permusuhan, penindasan, dan perang. Para tokoh agama Argentina menyebutnya sebagai pembuka pintu untuk orang lain di rumahnya dan menawarkan sambutan hangat pada siapapun yang bertamu. Dilansir dari catholicnews.com. Nah, sobat-sobat Kristus, mari kita lihat segi-segi kekatolikan apa yang beliau tampakkan. Uskup Agung Buenos Aires, Bergoglio, memiliki kebiasaan dialog, menjalin relasi, kerjasama, dan persaudaraan dengan tradisi kepercayaan lain. Monsignor Bergoglio aktif mengadakan kunjungan secara berkala dan hadir dalam acara-acara penting komunitas agama lain di Argentina. Bahkan, ia sering menggelar acara bersama dengan para pemuka agama lain untuk mempererat tali silaturahmi. Nah, kekatolikan itu adalah keuniversalan. Ya, Katolik sama dengan universal. Terbuka, umum, itu adalah Katolik. Maka bersifat Katolik artinya bersifat terbuka, bersifat umum bagi siapa saja. Maka kekatolikan yang dia tampakkan, ya, keuniversalan, keterbukaan yang Monsignor Bergoglio tampakkan dalam kisah ada keterbukaan dengan komunitas-komunitas, dengan penganut-penganut agama dan kepercayaan lain. Dalam konteks semua yang berkehendak baik demi kebaikan, demi kesejahteraan, demi kebahagiaan, perdamaian, dan lain-lain, memang gereja terbuka untuk itu semua. Ya. Maka, mari kita lihat bagaimana ajaran gereja tentang sifat gereja yang Katolik, tentang keterbukaan gereja. Kali ini kita akan melihat dari Lumen Gentium, Terang Bangsa-Bangsa, sebuah dokumen konstitusi dogmatis tentang gereja yang dihasilkan dalam Konsili Vatikan II. Apa yang disampaikan dalam dokumen Lumen Gentium ini? Kita fokus pada artikel ke-13, paragraf terakhir. Dikatakan dalam dokumen ini, jadi kepada kesatuan Katolik umat Allah itulah yang melambangkan dan memajukan perdamaian semesta, semua orang dipanggil. Mereka termasuk ke kesatuan itu atau terarahkan kepadanya dengan aneka cara, baik kaum beriman Katolik, umat lainnya yang beriman akan Kristus, maupun semua orang tanpa kecuali yang karena rahmat Allah dipanggil kepada keselamatan. Nah, mari kita lihat tentang kekatolikan. Seperti sudah disampaikan bahwa Katolik itu artinya universal, terbuka, umum. Kita lihat asal kata ya. Kata Katolik yang berasal dari bahasa Latin Catholicus, berasal dari frasa Yunani katolo, yang berarti sarwa sekalian secara keseluruhan atau am. Am ini lebih dipakai di gereja Kristen Protestan. Gabungan kata-kata yang berarti perihal dan kata holos yang berarti sarwa. Istilah Katolik dengan huruf K besar pertama kali digunakan pada permulaan abad kedua sebagai sebutan bagi seantero dunia Kristen. K besar maksudnya yang merujuk pada sesuatu yang lebih, sesuatu yang khusus. Sementara Katolik huruf kecil artinya
tadi secara keseluruhan. Maka dalam ranah eklesiologi, istilah ini memiliki sejarah yang panjang dan digunakan dengan berbagai makna. Dalam konteks sekarang, apa arti kata Katolik? Katolik berarti universal atau umum. Gereja bersifat Katolik berarti gereja terbuka untuk umum. Terbuka terhadap semua orang, semua suku, semua golongan, dan semua yang lain-lainnya. Gereja dipanggil untuk menghormati kebudayaan, adat istiadat, bahkan agama manapun. Ajaran gereja dapat diwartakan kepada semua bangsa dimanapun. Terbuka terhadap semua kemampuan, kekayaan yang ada pada setiap adat istiadat suku bangsa, bahkan kemudian mengangkatnya menjadi bagian dari gereja. Nanti kita lihat contohnya ya. Gereja menjiwai dunia sekitar dengan semangat. Arti Katolik, poin terakhir, gereja menjiwai dunia sekitar dengan semangatnya. Jadi terbuka bukan berarti kemudian gereja terbuka pada hal-hal di sekitarnya dan gereja terpengaruh. Bukan, tapi sebaliknya. Gereja terbuka pada hal-hal di sekitarnya di dunia dan gereja menjiwai. Gereja mempengaruhi dunia dengan semangatnya. Maka kekatolikan bisa dilihat menjadi dua hal seperti ini ya. Katolik secara kuantitatif. Maksudnya adalah umat Allah yang hidup di tengah segala bangsa serta memperoleh warganya dari semua bangsa. Ya. Maka di Katolik ada orang yang berasal dari mana-mana. Ada orang Jawa, ada orang Tionghoa, ada orang Flores, ada orang Batak, ada orang Sunda, ada orang Eropa, ada orang Afrika, ada orang Amerika, ya, warga segala bangsa. Nah, itu secara kuantitatif. Di baliknya ada Katolik secara kualitatif. Dari segi kualitatifnya, gereja yang memajukan dan menampung segala kemampuan, kekayaan, dan adat istiadat bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Ya. Jadi ketika menerima warganya dari semua bangsa, warga tersebut membawa segala kemampuan, kekayaan, dan adat istiadatnya. Nah, gereja memajukan dan menampung semuanya. Kemudian gereja merangkum segenap umat manusia beserta segala kekayaannya itu di bawah Kristus kepala dalam kesatuan rohnya. Gereja disebut Katolik karena dengan perantaraan Roh Kudus hadir di seluruh dunia. Roh Kudus berkarya di dalam dan melalui gereja, jadi yang hadir di mana-mana dan mengangkat segala kekayaan manusia adalah Roh Kudus, bukan gereja. Institusinya gereja. Orangnya adalah gereja. Tetapi di balik itu semua, semangatnya, spiritnya adalah Roh Kudus sendiri yang berkarya dan mengangkat segala kekayaan tersebut. Maka seperti tadi disampaikan bahwa gereja kemudian mengangkat adat istiadat segala macam menjadi kekayaan gereja, maka kita kenal kemudian istilahnya dengan inkulturasi. Inkulturasi. Contohnya apa? Musik liturgi. Lagu-lagu yang dinyanyikan di gereja kemudian terpengaruh oleh budaya. Terpengaruh maksudnya ada lagu yang dibuat dengan gaya budaya tertentu. Ada gaya Jawa, ada gaya Flores, ada gaya Dayak, gaya Mandarin, atau kitab suci diterjemahkan menjadi banyak bahasa lokal setempat. Ada kitab suci bahasa Mandarin, kitab suci bahasa Jawa, kitab suci bahasa Batak, bahasa Flores, dan jangan lupa kitab suci yang kita pegang masing-masing di rumah semua punya
adalah kitab suci bahasa Indonesia, itu pun termasuk dalam konteks inkulturasi ini. Budaya bahasa Indonesia diangkat menjadi harta kekayaan gereja juga. Itu beberapa contoh ya, masih banyak contoh yang lain. Mari kita lihat kekatolikan gereja. Ada anak disuap dengan rahmat dan dia buka mulut. Ya. Kekatolikan gereja seperti itu ya. Gereja menawarkan rahmat dan keselamatan Allah kepada semua manusia. Ya. Jadi rahmat Allah, keselamatan dari Allah, itulah yang ditawarkan oleh gereja. Bukan rahmat gereja ya, bukan keselamatan dari gereja. Tapi rahmat Allah, keselamatan dari Allah, itu yang ditawarkan gereja kepada semua manusia. Itu sifat umumnya gereja. Kemudian iman dan ajarannya juga bersifat umum, dapat diterima dan dihayati oleh siapapun. Contohnya hukum yang utama adalah kasih. Itu sifatnya umum, dapat diterima dan dihayati oleh siapapun. Ada yang menolak? Atau contoh yang lain, bahwa harus saling mengampuni, dapat diterima dan dihayati oleh siapapun. Masalahnya bisa atau tidak ya, bukan itu masalahnya. Tapi gereja mengajarkan kita harus saling mengampuni. Ajaran itu sifatnya umum, semua, bukan hanya orang Katolik, itu seharusnya bisa menerima dan bisa menghayati. Ini kekatolikan gereja. Maka bagaimana mewujudkan kekatolikan gereja? Yang pertama dengan bersikap terbuka dan menghormati kebudayaan, adat istiadat, bahkan agama manapun dan bangsa manapun. Selalu berusaha memprakarsai dan memperjuangkan suatu dunia yang lebih baik, kerajaan Allah untuk umat manusia. Dan juga bekerja sama dengan pihak manapun yang berkehendak baik untuk mewujudkan nilai-nilai luhur di dunia ini. Bukan hanya berusaha memprakarsai memperjuangkan, tapi juga bekerja sama dengan pihak lain yang berkehendak baik untuk mewujudkan nilai luhur tersebut, kerajaan Allah di dunia ini. Berjiwa besar dan terlibat penuh dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memberi kesaksian bahwa Katolik berarti terbuka terhadap apa yang baik dan siapa saja yang berkehendak baik. Nah, ini keseharian. Bagaimana memunculkan kekatolikan dalam hidup keseharian. Maka makna menjadi orang Katolik adalah menjadi seorang manusia yang beriman pada Kristus yang hidup di tengah dunia. Bukan masalah KTP agama Katolik, bukan. Tapi menjadi seorang manusia yang beriman pada Kristus yang hidup di tengah dunia. Fokusnya adalah Kristus. Menjadi seorang Katolik juga terbuka pada dunia, namun tetap mempertahankan identitasnya sebagai pengikut Kristus, bagaimanapun bentuk pelaksanaannya. Maka kalau kita lihat dalam foto ya yang ditampilkan, gambar ditampilkan, ada gambar, dilihat dari bawah, ada perempuan memegang buku salib dan perempuan dengan memegang buku menggambarkan bulan dan bintang yang saling bercengkrama. Sedikit naik ke atas ada Jonathan Christie, Jonathan ini yang membuat tanda salib dan tetap mempertahankan identitasnya di tengah dunia. Atau gambar paling atas, anak-anak muda wakil Indonesia yang hadir dalam pertemuan internasional. Gereja seperti digambarkan, saya bangga menjadi Katolik. Katolik 100%, Indonesia 100%. Dan
poster-poster yang sebelahnya juga ya. Identitas gereja adalah identitas yang dinamis, tidak tergantung pada bentuk lahiriah tertentu, yang dapat mempertahankan diri di mana-mana. Meskipun tidak tergantung pada bentuk lahiriah tertentu, tetapi identitas dalam bentuk lahiriah juga perlu. Contohnya si Jonathan tetap menunjukkan bentuk lahiriah identitasnya, tanda salib yang menjadi bentuk lahiriah seorang Katolik. Kita lihat sifat gereja yang keempat. Sifat gereja yang mari kita coba mengamati kisah dengan judul Habemus Papam. We have a Pope. Tepat pukul 19.07 waktu Roma, asap putih mengepul dari cerobong asap paling terkenal di dunia di atas Kapel Sistina Vatikan. Awalnya, asap putih itu tipis, makin lama makin menembus hujan rintik yang mengguyur Vatikan sejak siang hari. Tepuk tangan puluhan ribu umat dan warga bergemuruh, teriakan dan jeritan Fumata Bianca, asap putih, mewarnai Piazza San Pietro. Selang 5 menit, lonceng-lonceng Basilika Santo Petrus berdentang bersaut-sautan. Seturut tradisi, bunyi lonceng mengkonfirmasi bahwa asap putih betul putih, tanda Paus sudah terpilih. Lebih dari 5 menit asap putih mengepul disertai oleh lonceng, disaksikan puluhan ribu orang di piazza di tengah hujan, dan jutaan orang di seluruh dunia yang mengikuti momentum ini lewat berbagai media komunikasi. Alun-alun Santo Petrus makin dipadati warga Roma, umat beriman dari berbagai bangsa, meski hujan terus mengguyur dengan suhu udara 10 derajat Celcius. Kebanyakan orang, baik tua muda, anak pun remaja, merangsek mendekati Basilika ingin lebih dekat menyambut Paus baru dan menerima berkat. Mata seluruh orang di piazza tertuju pada balkon utama tempat namanya akan diumumkan. Wajah Basilika San Pietro sore itu berseri. Bagian mukanya terang benderang, disinari lampu dari kiri dan kanan. Jendela-jendela mengeluarkan cahaya kekuningan. Pada pukul 20.05, cahaya di jendela makin cerah. Semakin memikat banyak manusia yang berkerumun di piazza. Selang beberapa saat, pukul 20:10, Kardinal Jean-Louis Tauran sebagai Kardinal Protodiakon muncul di balkon itu. Seluruh piazza menjadi hening. Ia mengangkat muka dan berkata, "Saya umumkan kepada Anda semua sebuah sukacita besar. Habemus Papam." Selanjutnya ia menyebut nama Jorge Mario Bergoglio. Sebagai Paus, ia mengenakan nama Franciscus. Setelah ini diumumkan, meledaklah piazza dengan sorak dan tepuk tangan. Sebagian melonjak, sebagian lagi berseru, "Viva il Papa, Papa Francesco." Pukul 20:22, keluarlah para kardinal di balkon sebelah kiri dan balkon sebelah kanan Basilika. Paus Franciscus muncul, berjubah putih dan mengenakan solideo putih. Ia berdiri, dia menatap umatnya, lalu ia mengucap salam sahaja. "Saudara-saudariku, selamat sore." Publik menyambut dengan tepuk tangan dan sorak-sorai. Ia melanjutkan dan mengatakan bahwa amanat sebuah konklav adalah menghadiahkan seorang uskup kepada Roma. Seperti diketahui, Paus adalah juga uskup Roma. Bapak Suci mengatakan, "Tampaknya para saudaraku, kardinal, telah pergi untuk mengambilnya hampir-hampir di ujung dunia. Saya ucapkan terima kasih atas sambutan Anda sekalian. Komunitas Keuskupan Roma mempunyai uskupnya. Terima kasih." Paus yang dikenal bersahabat dengan orang kecil ini menuturkan, uskup Roma dan umat berjalan bersama-sama. Perjalanan ini merupakan perjalanan persaudaraan, kasih, dan saling percaya. Ia pun mengajak untuk berdoa bagi dunia supaya menjadi sebuah persaudaraan agung. Dalam sambutan pertama dan spontan itu,
Paus Fransiskus juga mengajak umat untuk berdoa bagi Uskup Emeritus Roma Benediktus ke-16 agar Tuhan memberkatinya dan Bunda Maria menjaganya. Hari makin gelap, malam sudah turun, tetapi tidak di Vatikan, terutama di Piazza San Pietro. Terang dan sorak kegirangan terus berlangsung. Mereka sedang menantikan sebuah hal istimewa yang ditunggu-tunggu. Berkat Urbi et Orbi bagi kota Roma dan dunia. Sebelum memberikan berkatnya, Bapa Suci meminta umat yang hadir untuk mendoakan dirinya. 1 menit hening. Dan pada pukul 20:25, Paus Fransiskus melimpahkan berkatnya. Dilansir dari hidupkatolik.com. Sobat-sobat Kristus yang terkasih dalam iman, suksesi kepemimpinan seperti apakah yang digambarkan dalam kisah tersebut? Mari kita lihat ajaran gereja. Kembali kita lihat dari Lumen Gentium, Terang Bangsa-Bangsa, Konstitusi Dogmatis tentang Gereja, sebuah dokumen yang dihasilkan Konsili Vatikan kedua. Bunyinya demikian pada artikel 23. Persatuan kolegial tampak juga dalam hubungan timbal balik antara uskup dan gereja-gereja khusus serta gereja semesta. Imam Agung di Roma sebagai pengganti Petrus menjadi azas dan dasar yang kekal dan kelihatan bagi kesatuan para uskup maupun segenap umat beriman. Selanjutnya, setiap uskup menjadi azas dan dasar kelihatan bagi kesatuan dalam gereja khususnya yang terbentuk menurut citra gereja semesta. Gereja Katolik yang satu dan tunggal berada dalam gereja-gereja khusus dan terhimpun daripadanya. Maka dari itu, tiap-tiap uskup mewakili gerejanya sendiri. Sedangkan semua uskup bersama Paus mewakili seluruh gereja dalam ikatan damai, cinta kasih, dan kesatuan. Setiap uskup yang mengetuai gereja khusus menjalankan kepemimpinan pastoralnya terhadap umat Allah yang dipercayakan kepadanya, bukan terhadap gereja-gereja lain atau gereja semesta, melainkan sebagai anggota dewan para uskup dan pengganti para rasul yang sah. Mereka masing-masing atas penetapan dan perintah Kristus wajib menaruh perhatian terhadap seluruh gereja. Meskipun perhatian itu tidak diwujudkan melalui tindakan menurut wewenang hukumnya, sangat bermanfaat bagi seluruh gereja. Semua uskup wajib memajukan dan melindungi kesatuan iman dan tata tertib yang berlaku umum bagi segenap gereja. Mendidik kaum beriman untuk mencintai seluruh tubuh Kristus yang mistik, terutama para anggotanya yang miskin serta bersedih hati, dan mereka yang menanggung penganiayaan demi kebenaran. Akhirnya memajukan segala kegiatan yang umum bagi seluruh gereja, terutama agar supaya iman berkembang dan cahaya kebenaran yang penuh terbit bagi semua orang. Sekali lagi ini dari Lumen Gentium artikel ke-23. Dalam kitab suci, dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus bab 2 ayat 19-20 dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ini dasar-dasar keapostolikan gereja. Gereja yang apostolik berarti gereja yang berasal dari para rasul dan tetap berpegang teguh pada kesaksian iman mereka, yang mengalami secara dekat peristiwa Yesus, yang maksudnya adalah yang disebut apostolik bukanlah para uskup, melainkan gereja.
Meskipun dalam Lumen Gentium banyak menyebut uskup, tetapi yang dimasukkan adalah gereja. Gereja yang imannya tumbuh berasal dari pewartaan iman para rasul. Nah, itu maksudnya gereja berasal dari para rasulnya. Kenapa? Karena para rasul itulah yang mengalami secara dekat peristiwa Yesus. Nah, hubungan historis itu pertama-tama menyangkut seluruh gereja dalam segala bidang dan pelayanannya. Gereja bersifat apostolik berarti gereja sekarang mengaku diri sama dengan gereja perdana, yakni gereja para rasul. Iman gereja sekarang sama dengan iman gereja para rasul. Hubungan historis itu jangan dilihat sebagai pergantian orang, melainkan sebagai kelangsungan iman dan pengakuan. Gereja yang apostolik tidak berarti bahwa gereja terpaku pada gereja perdana. Jangan salah arti ya. Gereja tetap berkembang loh di bawah bimbingan Roh Kudus dan tetap berpegang pada gereja para rasul sebagai norma iman. Jadi tidak terpaku, tapi tetap berpegang pada gereja perdana. Nah, gereja sekarang itu tetap berkembang di bawah bimbingan Roh Kudus. Nah, hidup gereja tidak boleh bersifat rutin, tetapi harus dinamis. Mereka mengalami peristiwa hidup Yesus, dan dengan bantuan Roh Kudus mereka kemudian berani mewartakan, dan kemudian iman dan tradisi dan semua dari gereja perdana diwariskan turun-temurun. Ingat, bukan pergantian orang, melainkan kelangsungan iman dan pengakuan iman. Maka gereja yang apostolik itu nampak pada yang pertama, legitimasi fungsi dan kuasa hierarki dari para rasul. Ya. Maksudnya apa? Fungsi dan kuasa hierarki itu disahkan, diwarisi dari para rasul. Sah. Para hierarki sah menjadi pemimpin gereja yang menjaga iman umat. Ya. Ajaran-ajaran gereja diturunkan dan berasal dari kesaksian para rasul. Apa yang diwartakan oleh para rasul tentang iman akan Yesus Kristus, itulah yang turun-temurun diajarkan dalam gereja. Maka iman gereja masa kini ya sama dengan iman gereja pada zaman para rasul. Ibadat dan struktur gereja pada dasarnya berasal dari para rasul. Ibadat dan strukturnya, kalau dibilang sama atau tidak, berbeda. Tetapi dasarnya sama. Berasal dari para rasul. Contohnya apa yang sama? Berpusat pada Ekaristi. Itu dasarnya. Kalau secara detail memang mengalami perubahan. Muncul perlahan-lahan ada Tuhan kasih kami, ada kudus, ada pengumuman segala macam itu muncul sesuai berjalannya waktu. Tetapi dasarnya tidak berubah. Singkatnya, gereja disebut apostolik karena berhubungan dengan para rasul yang diutus oleh Kristus. Gereja sekarang berhubungan dengan gereja para rasul. Bagaimana kemudian kita mewujudkan gereja yang apostolik? Pertama, tentu saja harus setia pada ajaran para rasul dan Injil. Sebab Injil merupakan iman gereja para rasul. Menafsirkan dan mengevaluasi situasi konkret kita dengan iman gereja para rasul. Dengan kitab suci. Apa terang sabda, terang kitab suci pada situasi konkret kita masa kini. Setia dan loyal pada hierarki sebagai pengganti para rasul.
Nah, itulah cara mewujudkan gereja yang apostolik. Nah, selain 4 sifat gereja, 1, kudus, katolik, dan apostolik, masih ada sifat-sifat gereja yang lain, sifat-sifat lain pada gereja yang harus ada dan harus muncul dewasa ini. Tetap harus ada. Dari sejak zaman dulu ada, sampai sekarang juga harus ada. Sifat lebih merakyat dan mengutamakan yang miskin. Bahwa gereja harus merakyat, harus mengumat. Dan di antara para umat, ada para miskin yang harus diutamakan. Gereja juga harus bersifat kenabian, mewartakan iman. Gereja yang diam tanpa pewartaan kurang baik, kurang cocok, tidak sesuai pada perintah Kristus. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Pewartaannya tidak nampak. Gereja juga harus membebaskan. Gereja harus membebaskan. Membebaskan dalam artian apa? Ya, membebaskan bahwa gereja itu harus menjadi pelopor. Harus menyuarakan dunia yang membebaskan, yang tidak terikat, yang tidak terkekang. Bebas dari ketidakadilan, bebas dari permusuhan. Itu gereja. Bukan karena aturan gereja kemudian malah mengekang. Tapi gereja harus membebaskan. Gereja juga harus menjadi ragi. Maksudnya ragi apa? Ragi itu pengembang. Fungsinya mengembangkan. Ragi yang terletak di luar roti tidak akan mengembangkan roti. Rotinya tidak akan mengembang. Maka setiap orang Katolik itu harus menjadi ragi di tempatnya masing-masing, mengembangkan tempat tinggalnya masing-masing. Dan gereja secara umum harus mengembangkan dunia dengan semangat Roh Kudus. Gereja itu dinamis. Karena dunia selalu berkembang, gereja harus terus-menerus memperbaharui diri sesuai dengan tuntutan zaman. Ya. Gereja tidak boleh terpaku pada gereja masa lalu, tapi harus maju dan secara aktual melibatkan dirinya dalam masalah-masalah dunia yang baru. Dan terakhir, sifat gereja yang harus bersifat karismatis. Bahwa gereja yang dijiwai Roh Kudus itu mengimani bahwa semua orang dengan Roh Kudusnya masing-masing yang ada pada dirinya masing-masing telah memberikan karunia-karunia pada dirinya masing-masing demi kebaikan bersama. Karisma-karisma itu tidak langsung melengkapi dunia, tidak. Tetapi dari karisma satu yang bersama yang lain, barulah kemudian karisma-karisma itu saling melengkapi dunia. Maka Roh Kudus pula lah yang memberikan kebijaksanaan, bakat, dan kemampuan kepada kita semua untuk memajukan gereja dan yang mengembangkan dunia. Nah, sobat-sobat Kristus, demikian pembahasan kita tentang sifat gereja yang Katolik dan Apostolik. Marilah kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu dalam pertemuan kami ini. Kini kami telah memahami rencana penyelamatan-Mu untuk seluruh umat manusia melalui gereja, juga penyelamatan-Mu atas kami yang berpangkal pada tradisi para rasul. Kami mohon ya Bapa, jadikanlah kami pewarta-pewarta kabar sukacita di tengah-tengah masyarakat kami,
agar setiap orang menemukan kebahagiaan sejati baik di dunia ini maupun dalam kemuliaan kekal nanti. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sobat-sobat Kristus, sampai jumpa di channel Pekat Dadakan dalam video-video pembelajaran lainnya. See you, Tuhan memberkati.